Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara kembali. Sudah lama tidak berjumpa. Saudara yang pernah lihat saya melayani di Sport Center itu pasti masih ingat. Hampir saya ke situ tadi. Karena sudah lama enggak ke situ. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya untuk share renungan yang saya beri judul Kristus atau kekristenan, iman dan militansi. Saudara tahu enggak, orang Kristen tuh harus militan loh. Agak berat ngomong aminnya di sini. Hati-hati loh saudara nggak militan. Ini langsung kesimpulan khotbah saya itu nanti saya ulangi itu kata-kata itu. Saudara nggak militan, saudara hati-hati loh. Ya. Waktu kampanye calon 2 dan calon 1 Akbar, itu satu di GBK. Satu di JIS, ya. Ini bukan nyinggung, nggak setuju dengan keputusan MK, ini nggak ada hubungannya ya, saudara-saudara. Salah satu pasangan calon yang di JIS itu kader-kadernya itu ada yang sudah datang jalan kaki 1 hari sebelumnya loh. Dari Cianjur, dari Ciamis, dari Cicahem, dari Kerawang. Mereka jalan kaki. Apakah mereka kurang duit? Bukan. Mereka ada satu kebanggaan gitu. Bawa panji-panji jalan kaki. Ini menurut versi John Max Titterley ya. Indonesia itu ada 2 partai. Kadernya itu militan. Saya nggak dibayar loh ngomong ini. Yang pertama PDI Perjuangan. Walaupun calon presidennya kalah, itu di DPR dia tetap yang tertinggi loh. Itu bukti. Yang kedua PKS. Itu terbukti juga itu. Mereka militan loh, kader-kadernya. 2 tahun sebelum pandemi, kita dikejutkan dengan bom bunuh diri di gereja di Solo. Udah lupa ya? Pelaku bom bunuh dirinya itu pasangan suami istri. Belum lama menikah. Biasanya kalau misalnya anak muda pernah ngomong begini, kalau bisa Tuhan Yesus jangan datang dulu. Kenapa? Belum kawin katanya gitu. Berarti saudara-saudara, menikah itu ada sesuatu itu yang harus dinikmati. Tapi tidak dengan pasangan bom bunuh diri ini. Belum lama menikah, rela untuk tidak bisa menikmati, dia bunuh diri. Kenapa saudara-saudara? Ini perbuatan extraordinary ini. Kalau saudara dengar kata militan, biasanya itu kita nih ditarik ke satu kata yang namanya radikal. Saya berpikir saudara-saudara, radikal ini bicara tentang orang-orang yang garis keras saja. Itu konotasi negatif yang diciptakan karena melihat, oh ternyata orang-orang garis keras, militan. Saudara tahu enggak militan? Coba di next. Militan itu, lihat ya, tangguh. Itu militan itu tangguh, ketangguhan. Dan kegigihan yang penuh semangat tinggi, itu militan. Orang yang lakukan sesuatu, orang militan itu pasti antusias. Tidak pernah terpaksa, sukacita lakukannya.
Mereka mati sukacita loh. Ini sebentar lagi nih, beberapa menit lagi mati, mereka sukacita loh. Itu jalan 1 hari, jalan kaki. Pasti mereka punya duit lah buat pesan bus dari Bandung gitu. Tapi mereka jalan kaki. Disorot kamera televisi mereka, wah. Tuh kayak teriakan itu. Kenapa mereka lakukan itu? Karena didorong, lihat nih ya saudara-saudara, oleh sesuatu yang diyakininya. Orang Kristen, Bapak Ibu dengar nih ya, harusnya militan. Kenapa saudara-saudara? Orang Kristen yang benar itu jalan oleh sesuatu yang diyakininya. Makanya Alkitab berkata orangku yang benar akan hidup. Akan hidup oleh apa? Regu B. Regu A. Orangku yang benar akan jalan, akan hidup oleh sesuatu yang diyakininya. Oleh iman. Berulang-ulang itu. Jadi saudara-saudara yang disebut orang-orang beriman itu kita. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, itu berbanding lurus enggak dengan apa yang kita lakukan? Jangan-jangan saudara-saudara, no, kita sebenarnya bukan orang beriman. Kenapa saudara-saudara? Orang beriman selalu saudara-saudara sejalan dengan apa yang dia lakukan. Itu baru. Ya kalau saudara nggak berbanding lurus dengan apa yang saudara yakini, ada sesuatu yang keliru dalam keyakinan saudara. Saya ajak saudara-saudara belajar dari tokoh iman. Di dalam kitab Ibrani itu banyak tokoh iman. Saya cuma satu ya. Next coba. Saya ambil Musa. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara lihat ya, kita akan lihat ya bagaimana Musa itu orang yang berjalan dengan sesuatu yang mendorong dia apa? Imannya, keyakinannya. Dan itu menyebabkan saudara-saudara ia bertindak militan. Apa saja yang dia lakukan yang kita bisa sebut bahwa ini orang militan. Next coba. Lihat ya, yang pertama saudara-saudara, ia menolak identitas anggota keluarga kerajaan. Sementara orang nih lagi nego-nego mau deket-deket Prabowo. Ini benar, terang benderang saudara-saudara. Walaupun waktu masa-masa kampanye, udah jadi presiden. Kita deket-deket yuk. Kenapa saudara-saudara? Perlu dijelasin. Ini perkara mudah untuk dijelasin. Karena dekat-dekat dengan penguasa, aman. Kenapa ada pemimpin partai berdiri di 2 kaki? Supaya kalau satu kalah, kaki masih ada satu. Aman perusahaannya. Begitu Pak. Jadi orang
Secara logika, mau cari aman. Saudara-saudara, orang mau sukses. Jadi orang mau dekat-dekat dengan pemimpin, orang mau dekat-dekat dengan penguasa. Tapi ini tidak dilakukan oleh Musa. Sementara orang mau dekat dengan penguasa, sementara orang mau dekat dengan anggota kerajaan, Musa keluar. Ini suatu tindakan yang extraordinary. Ada sesuatu pasti yang mendorongnya. Ini tindakan bodoh ini. Saudara berpikir bahwa peristiwa ini tidak dipakai untuk ngajarin kita orang Kristen zaman sekarang? No, saudara keliru. Nanti saya kasih satu ayat. Bahwa peristiwa Musa itu langsung diambil. Kasih itu buat orang Kristen akhir zaman. Yang kedua, keluar dari istana 40 tahun berada di dalam kesunyian. Mau cari apa, saudara? Kalau tidak ada sesuatu yang mendorong dia. Kalau kita mau cuti, mau berapa lama cutinya? Saudara mau cuti kerja berapa lama? Ya yang disediain, Pak. Begitu kalau dibebasin, saudara mau cuti berapa tahun? Mau cuti 13 tahun? Gila itu. Liburan enak nggak? Enak liburan. Tapi kelamaan liburan juga bosan juga. Betul enggak? Siapa di sini liburan 38 hari? Gila juga liburan 38 hari. Liburan 14 hari aja udah bosan. Betul enggak? Ini saya ajak saudara pakai logika. Kalau ada seorang yang aktif lalu tiba-tiba dia vakum 2 tahun, maka dia akan ditarik untuk kembali lagi. Orang gak bisa lama-lama vakum. Musa berdiam diri 40 tahun, bro. Coba. Ini ada sesuatu pasti yang mendorong dia dan yang dia yakini. Lalu apalagi saudara-saudara? Musa itu bergabung dengan separatis. Keluar dari istana aja udah dapat resiko, saudara-saudara. Ini kan bikin malu kerajaan. Saudara berpikir anggota kerajaan lalu keluar, mencopot anggota kerajaan lalu tidak bikin malu anggota kerajaan? Bikin malu. Apalagi bergabung dengan separatis. Orang Israel itu bertahun-tahun mau keluar dari Mesir. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Karena tidak ada seorang pemimpin. Israel, saudara-saudara, itu di tanah Mesir itu 450 tahun. Coba. Bukan dijajah 7 tahun. Bukan dijajah 25 tahun, Pak. Jadi keinginan untuk keluar itu udah bertahun-tahun. Lalu Musa tiba-tiba anggota kerajaan gabung sama separatis. Kira-kira Musa tahu enggak bagaimana marahnya Firaun? Tahu. Kira-kira Musa tahu enggak kekuatan Firaun bagaimana menghukum orang? Ini saya kasih gambaran nih saudara-saudara. Tuhan saja perlu 10 mujizat untuk kasih keluar. Tuhan perlu 10 mujizat untuk kasih keluar bangsa Israel. Jadi artinya apa? Ini Firaun bukan orang biasa ini. Saya kasih tahu. Jadi kekuatan, kedahsyatan, kemarahannya tuh Musa udah ukur. Tapi Musa ambil resiko. Bodoh banget nih Musa. Udah keluar dari kenyamanan, keluar dari anggota kerajaan, bergabung dengan separatis, berhadapan dengan kemarahan raja. Tapi dia ambil resiko. Bodoh banget kan? Tapi kenapa dia lakukan? Ada sesuatu yang mendorong dia. Susah enggak pimpin Komsel? Ketua PKS aja mau cuti, saudara-saudara. Pegang 12 orang loh, pengen cuti. Kalau bisa Pak Yohanes,
tahun 2024 nih saya diganti dulu. Kau pikir gampang kah mimpin orang? Dulu saya rambut tebal. Orang Ambon gitu loh. Tapi rambutku setiap hari rontok 3. Jadi sudah bertahun-tahun, tiap hari numbuh 1 rontok 3, minus, saudara-saudara. Kenapa? Karena pegang jemaat salah satunya. Jadi pendeta Pentakosta itu beda dengan jadi pendeta-pendeta di luar Pentakosta. Pendeta Pentakosta, saudara-saudara, itu ada panggilan moral. Mau ditelepon jam berapa aja datang. Jemaat ribut, waduh ada panggilan moral untuk kasih damai. Meninggal jam 2 datang, ribut jam 3 subuh juga datang juga. Waduh sakit datang jemaat. Apa-apa gembala toh. Jemaat sembuh, gembala sakit. Ada pendeta-pendeta kalau ditelepon besok. Gitu, pendeta Pentakosta nggak begitu. Saudara. Musa pimpin bukan 12 orang. Stadion utama Senayan kalau tribun bawah sampai atas penuh. Plus lapangan penuh 180.000. Bayangin ya, stadion utama Senayan ya, bukan JIS. Tribun bawah sampai atas penuh, lapangan penuh 180.000. Kalau kita ada di situ kita berdecak kagum. Musa pimpin 2 juta orang, Pak. Saya kasih tahu. Yang dia pimpin suka bikin muka bangka, kata orang Ambon. Sudah tahu muka bangka? Muka bengkak. Gini nih muka bengkak. Tukang ngambek. Ngapain coba? Nyaman-nyaman di istana, masa depan cerah. Lalu pimpin 2 juta orang. Yang Alkitab bilang orang tegar tengkuk. Coba, bodoh banget ini. No. Ada sesuatu yang dia yakini, yang mendorong dia, aku mau melakukannya. Dan pimpin 2 juta orang Israel di landscape, bukan di Cianjur ya pimpin. Saudara saya kasih tahu. Di Timur Tengah. Saudara-saudara kan pernah ke Israel toh? Minimal yang belum akan. Siapa pernah ke Dubai? Ikut safari desert. Saudara pasti akan diajak ke tengah gurun. Saya pernah diajak ke situ. Saya lihat ya ampun gersang banget. Terus bayangin. Tapi Musa ambil risiko nggak? Ambil risiko. Ini militan saudara-saudara. Next. Jadi apa yang sebenarnya diimani oleh Musa? Jadi ternyata inilah yang mendorong Musa. Bapak Ibu, ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ini penulisnya narik nama Yesus di situ. Ini mau dihubungin ke kita soalnya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ia ini Musa ya, dia tidak kenal Yesus tentunya. Tapi penulis kitab Ibrani gabungin ini. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan, lihat, yang lebih besar dari semua harta kerajaan. Salah. Bukan harta kerajaan. Harta apa? Mesir. Harta kerajaan aja udah hebat. Apalagi seluruh harta Mesir. Jadi Musa itu melihat ada sesuatu yang dia dapat melebihi semua kekayaan Mesir.
Sebab pandangannya ia arahkan kepada apa? Kepada upah. Siapa? Cukong siapa? Coba cukong siapa yang waktu itu datang? Datang dari Ethiopia kah? Lalu bikin nego sama Musa? No. Tuhan yang mau kasih upah. 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Lihat ya. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa saudara-saudara? Apa yang tidak kelihatan. Jadi saudara-saudara ada sesuatu yang tidak kelihatan. Yang disebut dengan upah. Yang melebihi semua harta Mesir. Yang dijanjikan oleh Tuhan. Kepada Musa. Yuk ambil ini. Aku kasih kamu. Sesuatu. Yang tidak bisa dilihat orang. Melebihi semua harta Mesir. Sabar ya saudara-saudara, pelan-pelan nih saya mau ajak saudara kemana ini. Next. Lihat ya, jadi militansi Musa itu jadi contoh buat kekristenan. Tadi saya ngomong bahwa peristiwa Musa ini memang buat kekristenan. Nih saya bacain ya saudara-saudara. Paulus ngomong begini, sebab Paulus melakukan apa yang dilakukan oleh Musa. Dikatakan gini, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Seorang yang berumur 20 tahun ke atas tidak masuk. Karena mereka ditewaskan di padang gurun 11. Perhatikan Bapak Ibu. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Siapa kita ini? Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba buat kita. Jadi apa yang dialami oleh Musa dipakai tuh. Seakan-akan Tuhan berbicara kepada Paulus. Yuk tarik peristiwa Musa, kasih tahu sama orang-orang Kristen. Kau mau apa dengan Yesus? Dulu waktu saya masih kecil ada lagu. Saudara-saudara, kalau saudara tahu lagu ini, kau mau apa dengan Yesus? Ditanya padamu. Belum jadi Kristen kayaknya, saudara-saudara. Saudara jadi Kristen mau apa? Supaya toko saudara laku. Tagihan saudara lancar. Supaya anak-anak baik. Masa depan lancar. Kalau saudara ini tujuannya, saudara tidak perlu jadi Kristen. Orang ateis banyak yang kaya. Saudara berpikir orang-orang Buddha tidak banyak yang kaya kah? Orang tidak perlu ke kelenteng, tidak perlu ke masjid, orang tidak perlu ke gereja, orang bisa kaya. Orang perlu cukup ke Gunung Kawi. Karena Gunung Kawi juga bisa kasih kau kaya. Jadi kalau saudara ditanya, saudara mau apa? Jadi Kristen. So mau ibadah seperti ini, hari ini mau apa? So jadi hidup dalam kekudusan, saudara mau apa? Kalau supaya tagihan lancar, anak-anak baik, berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi. Saudara-saudara. Yesus saja diberikan kepada kita. Itu kata kitab Roma Pak. Roma 8 ayat 32 bilang begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, Yesus, diberikan kepada kita. Masakan dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Tuhan Yesus dikasih sama kita, masa ikan kembung tidak? Jadi kalau kita hidup benar Pak, itu bukan untuk ikan kembung. Bukan untuk kuota. Bukan untuk bayaran kuliah anakmu. Ada sesuatu seharusnya yang mendorong kita. Untuk kita hidup benar. Untuk kita menjadi militan. Next. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Lihat ini. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal.
kemuliaan kekal yang, tolong Bapak Ibu Saudara-saudara bantu saya ya, yang kuning ini. Kemuliaan kekal yang, kemuliaan kekal itu melebihi berenang kaki babi, saudara saya kasih tahu. Melebihi sekba, membeli babi panggang karo. Orang Manado dengar, kemuliaan kekal itu melebihi RW. Kemuliaan kekal itu melebihi seks. Mohon maaf nih bukan porno ya. Melebihi orgasme. Segala-galanya itu termasuk apa? Termasuk jalan-jalan ke Eropa 7 hari, pulangnya 7 hari ke Israel, pulangnya lagi 3 hari ke Dubai. Melebihi segala-galanya, melebihi 10.000 orang di stadion, di Istora Senayan, berdiri tepuk tangan untuk anak saudara yang umur 11 tahun, juara piano se-Indonesia. Kok anakmu umur 11 tahun, juara se-Indonesia piano, lalu dikasih hadiahnya di Istora Senayan, 10.000 orang diri tepuk tangan buat anak saudara. Nikmat gak? Nikmat. Orang kasih jempol setiap kali ketemu kita, oh ya anak lu hebat banget. Bangga banget. Kemuliaan kekal itu melebihi itu. Kemuliaan kekal itu melebihi, saya percayalah saudara-saudara. Saudara duduk nyaman di mobil Alphard, di tengah. Sementara di tangan saudara masih pegang satu sloky wine. Atau bir peletok, apakah lah. Coba, kemuliaan kekal itu melebihi, aduh saudara-saudara ini perlu di, kemuliaan kekal itu melebihi segala-galanya. Coba, ada orang mati-matian untuk mencari segala-galanya, yang dia pikir itu seks, yang dia pikir itu nama besar, yang dipikir lulus S2 dari Jerman cum laude, yang dia pikir kedudukan tertentu. Kejar mati-matian. Padahal itu saudara-saudara, Rasul Paulus ngomong begini. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan itu seks. Seks itu habis. Kepala 1 itu mesti dijaga walaupun umur 13, 14, 15. Seks secara fisik sempurna, kepala 2. Seks kepala 3, kepala 4 itu sempurna. Seks kepala 5 udah mulai agak jarang. Kepala 6, 7, 8. Seks kepala 7, umur 77, 78. Gigi sudah tinggal 2. Habis, seks habis Pak. Percayalah seks habis. Kenikmatan ciuman bibir, ini bukan porno ya. Saya mau saudara pakai ini. Juga bakal habis. Bener. Waktu pacaran aja itu berasa banget. Rasa stroberi, ya kadang-kadang coklat. Saudara-saudara. Lama-lama biasa, saudara-saudara, biasa. Jadi artinya semua bakal habis. Kau yang cantik-cantik, saudara-saudara, dengar nih. Satu kali kau akan tumbuh totol-totol coklat di bawah matamu 13. Di sini lebih banyak, di sini 17. Kau akan tumbuh uban. Saya percaya pemain musik dulu rambutnya juga lebat ini. Pak, kita sesama rambut tipis Pak, harus saling menghormati Pak. Apalagi pendoa syafaat. Saudara, dia lebih senior dari saya berarti. Jadi artinya, satu kali rambut juga rontok. Kau semir, kau punya rambut, 2 bulan tumbuh lagi. Putih lagi Pak Simon. Jadi apa saudara-saudara? Oh, kita mau cari yang begini-begini nih. Habis waktu untuk yang begini-begini, kita bodoh.
Next. Lihat ya, iman kekristenan percaya kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Dengar nih ya saudara-saudara. Tadi saya udah ngomong di awal. Hanya diberikan kepada yang militan. Dengar itu. You coba-coba biasa-biasa saja. Sorry. Kau pikir di kerajaan sorga itu tidak ada level. No, di kerajaan sorga ada level. Tolong operator bantu saya ya. Ini saya nggak kutip. Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Kau yang berpikir, yang penting masuk surga. Kau perlu bertobat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Di mana saudara-saudara? Di kerajaan sorga. Saya terusin. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau ngomong begini, kamu orang jangan sampai di sorga di tempat yang paling rendah. Itu kira-kira kan? Itu kan Tuhan Yesus ngomong begitu kan? Jadi Tuhan tidak ingin kau sekedar masuk sorga. Itu pun kalau kau setia sampai akhir. Kau percaya Yesus. Sebab ada orang-orang yang tidak tahan. Bisa meninggalkan imannya. Sakit terlalu lama. Bertahun-tahun dah sembuh-sembuh. Akhirnya dia ke Cianjur. Ke GBI mana Cianjur? Bukan, Padepokan. Oh Padepokan mau jadi GBI ya? Bukan juga. So pindah dia. Ada terlalu lama tidak menikah, umur kepala 4. Buntutnya 6. Kayak Valentino Rossi. Tapi belum menikah. Setiap kali resepsi ditanya terus toh, kapan lu menikah? Kapan lu menikah? Akhirnya saudara-saudara karena tekanan, akhirnya dia menikah juga. Tapi sama solihin. Habis Matius nggak mau. Markus juga. Lukas juga. Apalagi Yohanes. Timotius yang pertama nggak mau, Timotius yang kedua nggak mau. Titus, Filemon itu juga tidak mau. Jadi kupilih saja solihin. Hanya gara-gara tekanan orang bisa tinggalin imannya, saudara-saudara. Ya selama saudara tidak menyangkal Tuhan Yesus, saudara bisa masuk surga. Saudara-saudara dengar nih. Tapi urusan di mana saudara, itu urusan militan atau tidak saudara. Balik ke PowerPoint. Alkitab di dalam kitab Wahyu 7 kali ngomong yang sama ini ya. Saya kutipin cuma 1 kali aja. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas kota Solo. No, bukan kota Solo. Jawa Tengah. No, bukan Jawa Tengah. Bangsa-bangsa, saudara-saudara. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada yang menang. Bukan kepada orang yang lompat paling tinggi kalau nyanyi. Emang kau pikir kalau orang udah lompat paling tinggi pasti menang? No. Bukan orang yang paling teriak, paling melengking. Oh, kalau menang gitu. No, belum tentu. Barang siapa menang. Orang mau menang Pak, nih perlu militan latihannya. Betul saudara-saudara. Kita euforia kan kita menang lawan Jordania, kita menang lawan Korea. Tapi kau pikir itu mereka dapatkan dalam keadaan yang biasa-biasa saja? No. Saudara dengar, kalau kau mau menang pertandingan tanpa latihan, hanya lomba
makan kerupuk. Siapa di sini 17 Agustusan lomba makan kerupuk latihan? Masuk pelatihan 2 bulan gitu ya. Kenapa lo? Gue mau lomba makan kerupuk gitu. Latihan perut. Gitu. Kan gila, saudara. Tapi kalau udah setingkat olimpiade, Pak. Lawan di situ ada Jerman, ada China, ada Amerika. Lalu kita biasa-biasa saja, latihannya biasa-biasa saja. Ya kita bisa masuk akal nih, Bapak Ibu. Next coba. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, medali emas, vandel, piala, duit. Lihat kalimat selanjutnya. Tapi kita, saudara. Jadi kita ini disuruh all out maksudnya, Pak. Kalau mau nyanyi biasa-biasa saja, memberi biasa-biasa saja, jadi bapak biasa-biasa saja, melayani biasa-biasa saja, presentasi biasa-biasa saja, kok jadi pegawai biasa-biasa saja. Coba. Jadi mahasiswa, jadi pelajar, kok biasa-biasa saja. Lalu kau mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang hebat. Bocengli itu namanya. Not fair. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Tetapi kita untuk memperoleh kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Artinya apa? Kita harus all out. Harus militan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kau jadi petinju, sembarang memukul, kau pasti didiskualifikasi. Sembarangan memukul, wasit dipukul sampai 3 kali. Pasti kau didiskualifikasi. Atau orang dipukul bagian pusar di bagian bawah sampai 3 kali, kau didiskualifikasi. Sebelum bertanding kau sudah harus selesai. Ngomongin hadiah, nggak bakal. Tanding aja nggak boleh. Lihat nih. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku didiskualifikasi. Ini bukan keselamatan, ini soal upah. Next. Lihat ya, saudara tahu kan brand new kan? Saudara tahu nggak new arrival? Tahu ya, new arrival tahu kan? Setiap produk pasti ada new arrivalnya, betul nggak? Setuju nggak saudara-saudara? Mobil ada new arrivalnya kan? Betul nggak? Kalau nggak salah Avanza, ya saudara-saudara dari all new arrival itu sudah 5 kali. Kijang Innova mungkin 4 kali. Ada beberapa mobil yang ada new arrivalnya. HP juga, betul ya? Gadget, HP itu pasti ada new arrivalnya. Itu paling kita bisa paling mengerti itu. Televisi, laptop, dan semuanya pasti ada new arrivalnya. Saya tanya nih saudara-saudara. Produk yang paling baru, apakah lebih canggih atau lebih kurang canggih? Lebih canggih. Sebab kalau dia produksi sesuatu yang di bawah level produk yang terakhir, pasti produk gagal. Setuju nggak saudara-saudara? Pasti fiturnya, kecepatannya, kecanggihannya pasti lebih canggih. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. You are made the hand of God. You are made heaven, the heaven. Kita ini produknya sorga. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Cek. Apakah tahun ini kesetiaan saudara tambah? Atau 2017 paling setia? Oh sekarang mulai kendor. Bagaimana dengan pemberian saudara? Bagaimana dengan semangat untuk nguatin orang? Bagaimana semangat untuk jangkau jiwa? Doain orang. Bagaimana dengan kepekaan saudara? Saudara semakin peka enggak? Harusnya saudara-saudara semakin lama saudara levelnya semakin tinggi. Semakin peka. Semakin menyala. Kalau saudara kendor, dengar nih, kau produk gagal. Dan Tuhan akan bisa ganti saudara. Bagaimana kita bisa menjadi berkat lintas generasi itu kata anaknya Pak Niko.
Itu diulang-ulang di style ini pasti. Oh, kita jadi berkat untuk lintas generasi. Bagaimana kita bisa dipakai untuk lintas generasi? Kita punya kesetiaan sama turun, kita punya kepekaan akan suara Roh Kudus tambah turun, doa tambah turun, baca Alkitab tambah turun, memberinya tambah turun, kepedulian kepada jiwa-jiwa turun. Lalu kita mau mendapatkan sesuatu? No. Next. Ini ayat terakhir, saudara-saudara, ini cuma saya ingin bacain aja ya, saudara-saudara. Saudara nilai sendiri. Ini Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. Bahaya maut maksudnya Rasul Paulus ini hampir mati terus. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Next. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, penyamun, orang Yahudi, orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku kelaparan, kehausan. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bagaimana dengan kita? Hujan kita bisa tidak datang loh, saudara-saudara. Macet bisa kita undur, macet udah balik aja. Coba. Kita belum berhadapan dengan nyawa. Coba bayangin. Lalu kita mau berkata, aku anak Tuhan, upahku besar di sorga. Kita memberi biasa. Melayani tidak pernah. Kapan saudara terakhir nguatin orang? Orang-orang putus asa, depresi, orang-orang yang berduka, kapan terakhir saudara nguatin orang? Orang itu akhirnya pulih. Coba cek. Berapa banyak waktu yang saudara luangkan untuk betul-betul renungkan firman-Nya. Renungkan firman, bukan baca firman, renung. Atau terlalu banyak kita scroll, kita punya gadget. Kita pilih foto mana yang harus kita posting hari ini. Itu lalu kita bangga menjadi orang Kristen. Rasul Paulus sering dipenjara gara-gara Tuhan. Satu kali saudara-saudara mungkin saudaranya datang besukin Paulus. Lalu ngomong begini. Paul, ale cari apa Paul? Saudaranya orang Ambon. Kamu cari apa Paul? Lu lihat waktu lu belum Kristen, lu dulu terpandang jaya, lu dekat dengan pemerintah. Ingat lu dulu belum Kristen, villa di Puncak 2, di Ciamis 3. Sekarang lu lihat, sebentar lu di penjara, lu darah di muka lu tuh belum kering. Lu mau cari apa? Rasul Paulus ngambil sapu tangan lalu nangis begitu? No. Di dalam penjara dia tulis kepada jemaat-jemaat, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Ngapain? Ada sesuatu yang layak dipertaruhkan. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Melebihi dari semur jengkol, saya kasih tahu saudara, semur jengkol. Kita bilang enak. Ini benar-benar terakhir, saudara. Betul-betul terakhir ini. Next. Ini cuma saya baca. Pasti ini udah gak ada lagi PowerPoint ini, saya yakin. Karena saya yang buat. Ini bukan murid, ini bukan rasul. Yang aktivis, businessman, businesswoman. Tapi mereka diselamatkan dan mereka melayani. Lihat nilai mereka. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak, bukan sedikit dia kasih bantuan. Febe itu, juga kepada aku sendiri, hamba Tuhan. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Mereka telah mempertaruhkan nyawa, bukan mempertaruhkan sepeda motor, bebek 2002, saudara-saudara. Mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku.
Salam kepada Maria yang telah bekerja keras, bukan bekerja biasa-biasa saja untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku yang sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Salam kepada Trifena, banyak wanita ya. Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan. Kita ikut Tuhan jadi Kristen udah membanting tulang. Kau struggle untuk baca Alkitab, bangun, puasa, melayani, memberi. Lalu kita merasa bangga, saya anak Tuhan. Nyanyi keras-keras, wow, seakan-akan paling juara. Mari saudara-saudara jadi orang yang militan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sebab Dia baik, kuangkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setia.